Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran yang berikutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian jajan di pinggir jalan? Atau ketika kalian jajan di warung-warung, kalian melihat di dalam kemasannya itu ada tulisan ingredient, komposisi dari makanannya. Pernahkah terpikir oleh kalian terbuat dari zat apa sih yang saya makan? Apakah itu aman bagi kesehatan atau tidak? Oke, sebelum itu terjawab semua, mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar materi tentang zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Contohnya seperti minuman teh gelas yang sering kita minum ya. Dan juga pada ciki-ciki, jajanan yang sering kita konsumsi hampir tiap hari. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah macam-macam zat aditif dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Oke, zat aditif adalah bahan makanan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, baik yang bergizi maupun tidak. Dan tujuan dari pemberian zat aditif pada makanan atau minuman biasanya untuk meningkatkan kualitas, menambah rasa, memantapkan kesegaran produk makanan, dan ada juga yang untuk menambah gizi. Macam-macam zat aditif. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam zat aditif yang kita bahas ada 5. Yang pertama adalah zat warna. Yang berikutnya adalah zat pemanis. Setelah itu zat pengawet dan zat yang mengandung zat penyedap rasa. Yang terakhir adalah zat pemberi aroma. Yang pertama kita bahas di sini adalah zat warna. Nah, zat aditif yang mengandung zat warna di sini ada 2 macam ya, ada pewarna alami dan ada pewarna buatan. Zat warna alami itu bisa kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya yang sering dipakai adalah pandan untuk menghasilkan warna hijau, kunyit untuk menghasilkan warna kuning, dan tumbuhan yang lainnya masih banyak lagi. Dan untuk zat pewarna buatan atau sintetik biasanya menggunakan tartazin, karmoizin, eritrosin, beriberian, yellow CFC. Kalau kalian penasaran ingin melihat zat pewarna sintetik ada di mana, ketika kalian membeli makanan kemasan, itu cukup lihat aja di ingredientsnya, di situ di bahannya biasa dicantumkan zat pewarna apa yang dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Yang berikutnya adalah zat pemanis. Nah, sama ya, zat pemanis di sini ada 2 yang kita bahas, ada zat pemanis alami dan zat pemanis buatan. Zat pemanis alami menggunakan tanaman dari tebu ya, dan itu akan menghasilkan gula pasir. Kalau untuk gula merah biasanya menggunakan aren. Sedangkan pemanis buatan yang sering dipakai biasanya ada dulsin, sakarin, siklamat, aspartam. Dan ada penemuan terbaru lagi ya, ada pemanis buatan yang tingkat kemanisannya bisa sampai 13.000 kali, yaitu neotam. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut berikutnya. Zat aditif berikutnya adalah zat pengawet. Nah, sama juga zat pengawet di sini ada pengawet alami dan ada pengawet buatan. Untuk zat pengawet alami yang sering dipakai adalah garam dan gula. Biasanya yang sering dipakai untuk mengawetkan ikan asin. Jadi ikan itu supaya awet biasanya menggunakan garam. Zat pengawet buatan itu yang sering dipakai adalah asam cuka. Biasanya digunakan untuk pembuatan acar. Contoh yang lain adalah natrium, kalsium propionat. Biasanya digunakan untuk pengawet roti dan kue kering. Nah, zat pengawet lain yang buatan juga biasanya menggunakan garam benzoat, asam sitrat, dan asam tartar. Zat aditif berikutnya adalah zat penyedap. Sama ya, ada zat penyedap alami dan zat penyedap buatan atau sintetis. Untuk zat penyedap alami, biasanya yang digunakan adalah dari bahan rempah-rempah. Bisa dari biji pala, cengkeh, daun salam, sereh, kayu manis, lada, laos, atau bisa menggunakan bumbu dapur seperti bawang putih atau bawang merah.
Nah, untuk penyedap buatan atau sintetis menggunakan monosodium glutamat MSG atau vetsin kata lainnya, yang terbuat dari fermentasi tetes tebu dan dibantu oleh bakteri Micrococcus glutamicus. Zat aditif yang berikutnya adalah zat pemberi aroma. Sama ya, zat pemberi aroma di sini ada dua macam, zat pemberi aroma alami dan pemberi aroma buatan. Untuk zat pemberi aroma alami biasanya diambil dari ekstrak bahan alami. Jika kita ingin memberikan aroma stroberi, menggunakan ekstrak buah stroberi. Begitu juga dengan ekstrak buah anggur, ekstrak minyak atsiri atau ekstrak vanili, juga disebut sebagai pemberi aroma alami. Nah, untuk pemberi aroma buatan biasanya menggunakan senyawa golongan ester, misalnya amil kaproat akan menghasilkan aroma apel, etil butirat akan menghasilkan aroma nanas, vanilin akan menghasilkan aroma vanili, dan etil antranilat akan menghasilkan aroma buah anggur. Dan ini biasanya mudah kita dapat kalau kita beli di warung-warung atau di toko-toko. Ya, oke. Nah, setelah kita belajar tentang macam-macam zat aditif, yang berikutnya adalah apa sih efeknya ketika kita memakai zat aditif secara berlebihan. Untuk zat aditif alami, ketika digunakan itu aman, tapi untuk zat aditif buatan atau sintetik, jika penggunaannya melebihi batas atau berlebihan, maka akan berdampak negatif. Contohnya misalkan pemanis buatan. Pemanis buatan banyak ya, ada sakarin, dulsin, aspartam, dan lain-lain. Nah, kalau untuk sakarin, jika kita berlebihan memakainya atau terlalu sering, maka akan menyebabkan kanker kantong kemih. Sedangkan untuk aspartam akan menyebabkan tumor atau gangguan otak. Begitu juga dengan pemanis yang lain. Zat aditif yang berikutnya yaitu pewarna sintetik. Apa dampaknya pewarna sintetik? Akan berdampak pada alergi dan kanker hati. Makanya ketika kita ingin memakan makanan kemasan, diharapkan sebelum kita memakan kita lihat dulu pewarnanya yang digunakan apakah pewarna alami atau pewarna sintetik. Zat aditif yang berikutnya yaitu sulfit. Sulfit ini bisa mengakibatkan sesak nafas, gatal-gatal, dan bengkak. Zat aditif yang berikutnya ada MSG atau yang sering terkenal dengan mecin. Jika kita menggunakan MSG secara berlebihan, maka akan mengakibatkan kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, migrain, dan stres. Zat aditif yang berikutnya adalah BHA dan BHT. Nah, ini paling sering kita temui BHA dan BHT. Kalau kita cermat, setiap kita memakai suatu produk, kita cermat mengamati komposisinya atau ingredientnya, biasanya di dalamnya ada kandungan BHA dan BHT. Nah, tapi kalau untuk yang alat yang kita pakai sehari-hari masih di ambang batas normal, yang akan berdampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Dampak negatifnya apa? Yaitu bisa menyebabkan kelainan kromosom pada orang yang alergi terhadap aspirin. Oke, sampai sini kita telah belajar tentang zat aditif pada makanan dan minuman yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, macam-macamnya, dampaknya terhadap yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah mempelajari pelajaran tentang zat aditif. Ibu berharap setelah mempelajari pelajaran ini, kita bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan zat aditif dan bisa memakai zat aditif tersebut secara bijak. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.